Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan membahas materi yang pertama di mata kuliah administrasi perubahan, di mana untuk mata kuliah ini untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ketentuan umum dari sebuah upah. Iya, habis buka puasa. Adapun fokus kita hari ini yaitu ingin mengetahui apa itu sebenarnya upah, kemudian yang kedua bagaimana kebijakan pengupahan, dan yang terakhir bagaimana contoh penghasilan yang dikatakan layak. Nah, dari definisi upah ini merupakan sebuah hak bagi seorang pekerja atau bisa dibilang buruh yang nantinya diterima di dalam bentuk uang sebagai imbalan yang nantinya akan diberikan oleh pengusaha atau pemberi pekerja yang sesuai dengan perjanjian kerja. Jadi setiap upah ini diberikan dari pemberi kerja kepada para pekerja. Itu bentuknya dalam bentuk imbalannya berupa uang. Sebagai ini adalah bentuk perjanjian yang disepakati dari awal, yang disepakati oleh pekerja dan pemberi kerja. Nah, beberapa kebijakan pengupahan ini biasanya ditetapkan agar pencapaian terhadap penghasilan yang diterima oleh pekerja atau buruh dikatakan layak. Nah, kebijakan pengupahan ditetapkan ini mengingat dari bagaimana penghasilan yang nanti diterima oleh para pekerja dan buruh. Nah, beberapa bentuk kebijakannya itu ada tiga. Yang pertama ada upah minimum, kemudian ada upah kerja lembur, kemudian ada upah yang dibayarkan pada saat tidak masuk kerja karena berhalangan atau karena ada sesuatu hal. Nah, untuk kebijakan yang pertama yaitu ada juga upah tidak masuk kerja ini dikarenakan melakukan kegiatan yang di luar pekerjaannya. Selain itu juga ada kebijakan mengenai denda dan potongan upah. Kemudian selanjutnya adalah upah untuk bagaimana pembayaran terhadap tunjangan pasangan yang sudah menikah, dan terakhir ada juga upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Nah, untuk penghasilan yang layak ini biasanya dimaksudkan bagaimana jumlah penerimaan atau pendapatan dari pekerja atau buruh terhadap setiap pekerjaannya. Nah, bentuk-bentuk penghasilannya ini ada beberapa, ada upah dikategorikan dalam upah dan pendapatan non upah. Nah, untuk penghasilan dari segi upah ini ditinjau dari bagaimana upah tanpa tunjangan, kemudian ada juga upah pokok dan tunjangan tetap, dan yang ketiga adalah upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Jadi ada tiga jenis ya. Ada yang upah tanpa tunjangan, kemudian ada upah pokok dan tunjangan tetap, dan juga dapat tiga. Jadi upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Nah, penjelasan upah dan pokok dan tunjangan tetap. Ini besaran upah pokok ini paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, penjelasan upah pokok ini dan tunjangan tetap ini di mana upah yang pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, itu untuk penjelasan dari upah pokok. Jadi paling sedikit itu besarannya 75% dari upah pokok. Saya tanggal 23. Nah, ini termasuk ada juga penghasilan yang layak dari segi pendapatan non upah. Kalau yang tadi adalah pendapatan berupa upah, yaitu berupa gaji. Nah, pendapatan non upah ini seperti tunjangan hari raya atau THR. Nah, THR ini biasanya diwajibkan bagi pengusaha atau pemberi kerja untuk diberikan kepada pekerja.
Nah, adapun ketentuannya, ini paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Jadi ketentuannya itu pembayarannya 7 hari sebelum hari raya. Nah, selain THR, ada juga pendapatan non upah atau di luar upah itu bisa berupa bonus, bisa berupa uang pengganti fasilitas kerja, dan juga uang servis pada usaha tertentu. Nah, bonus biasanya diberikan kepada pekerja, biasanya ini adanya keuntungan perusahaan. Biasanya yang contoh misalnya pekerja atau usaha dari sebuah pekerjaan atau sebuah tempat kerjanya ini mencapai target atau di luar dari targetnya. Sehingga akan didapatkan keuntungan dan nantinya akan diberikan kepada para pekerja. Kemudian adalah uang pengganti fasilitas kerja. Ini biasanya digunakan untuk menggantikan penyediaan fasilitas kerja. Misalnya ada uang pengganti, misalnya fasilitas untuk mobil dinas transportasi. Tetapi pihak pekerja atau perusahaan ini belum bisa menyediakan tunjangan, misalnya transportasi untuk pembelian mobil dinas. Makanya digantikan berupa uang pengganti fasilitas kerja. Itu biasanya berlaku apabila pemberi pekerja atau perusahaan ini belum bisa menyediakan fasilitas kerja atau belum mencukupi atau belum ada tersedia, sehingga dikeluarkanlah uang pengganti fasilitas kerja. Kemudian uang servis ini nantinya akan diberikan kepada para pekerja. Ini nanti setelah dikurangi misalnya ada risiko kehilangan atau kerusakan dan juga pendayagunaan kualitas SDM. Uang servis ini biasanya misalnya ada uang-uang keterlambatan atau risiko kerusakan daripada fasilitas-fasilitas. Nah, ini akan diberikan bagi para pekerja. Itu mungkin untuk gambaran untuk pertemuan kita hari ini. Jadi kita ingin mengetahui tentang bagaimana mengetahui apa itu upah, kemudian apa saja bentuk-bentuk kebijakan upah, dan juga bagaimana contoh-contoh penghasilan yang layak. Itu ada dua tadi, ada yang upah dan pendapatan non upah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada sih kayaknya, Pak. Ya, kenapa? Tidak ada kayaknya. Anda Semua anak ada suara aku, Pak? ada. Tadi tidak. Dari tadi saya bicara. Iya, tadi tidak ada. Kita sudah keluar ki. Ada Padil ada Padil tadi. Padil. Ada. Hadir Pak, hadir. Padil. Tidak, Siapa lagi tadi? Ada Tri. Ada Tri. Tidak ada kayaknya. Ada. Oh, ada. Siapa lagi nih? Itu aja ya, tambahannya tadi ya, tambahan 2 orang. Nanti untuk ini sudah gabung semua di Classroom? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nanti materi, nanti tugas-tugas juga, nanti kita di Classroom ya. Jadi materi nanti bisa diunduh di Classroom. Kemudian nanti untuk kontrak perkuliahannya bisa juga nanti kita bahas. Bisa juga nanti kita bahas boleh di grup, nanti boleh juga di Classroom nanti dibahas. Nanti di forum nanti boleh komen, nanti kita akan buka forum misalnya untuk diskusi bagaimana kontrak kuliahnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Insya Allah pekan depan, saya juga tidak jamin pekan depan apakah kita masih bisa masuk. Nanti melihat dari nanti edarannya ya.
Nanti kita lihat. Insyaallah pekan depan atau beberapa pertemuan selanjutnya kita akan eh, bahas lebih jauh. Sebelumnya mungkin saya bisa minta tolong untuk bisa di on kan kameranya. Maaf Pak, di Tidak, toilet tidak Kak. ada muka aku, Pak. Hilang. Menyala nih kamera. Kenapa? Woi, bagus. Pak, di toilet Kak Pak. Siapa tadi yang di toilet itu? Bergema suaranya. Nih, Saya Pak. Oh iya. Saya nggak pernah, Pak. Saya baru bangun, Pak. Tidak nyanya. Udah Pak. nih Ya, dipencet-pencet. kenapa? Yang Nur Halimah izin nih Pak karena kehabisan data. Oh, di kota. Masya Allah, Ustaz Fadil. Kenapa tidak bisa menyala kamera aku, Pak? Mana? Oh iya ya. Mana kameramu, Alex? Tidak bisa menyala, sudah saya pencet mini. Saya mau Alah. pamer juga Naila, sama Naila. Ustaz nih. Ilman. Tidur Ilman itu, Pak, tidur. Mokel Pak, mokel. Tidur di Pak, tidur di. Woi, basah mulutnya basah. Wah. Au, weh. Ah, weh. Kenapa saya ini kamera aku tidak mau menyala? Alasan kok. Oh, nah, Ayo. kok. Ilman Ji. Adakah Fadil? Apa saudara? Ya, tipis-tipis saja. Oh, awas. Awas. Apa saudara? Naik berapa itu min aku chat. Oh, tahu nah. Ih, Hah? naik berapa? Oke. Oi, Terima kasih, insyaallah. Ilman. Pertemuan selanjutnya kita lanjut. Saya Iri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sama-sama.